Halo Sobat Kimung, kembali lagi bersama Bang Jali membahas Piala Dunia. Dua pertandingan semalam membuat habis sudah wakil Asia pada Piala Dunia Qatar kali ini, di mana Jepang dan Korea Selatan gagal menang menghadapi lawan-lawannya. Jepang kalah lewat adu penalti menghadapi Kroasia, meskipun pertandingan berakhir imbang ya pada perpanjangan waktu hingga 120 menit satu sama. Dan Brazil menang meyakinkan 4-1 menghadapi Korea Selatan. Dan hasil ini membuat Kroasia dan Brazil akan bertemu di perempat final yang akan berlangsung sekitar 3-4 hari lagi ya. Bang Jali belum tahu jadwalnya, yang pasti Kroasia akan menghadapi Brazil. Bang Jali akan kupas mendalam untuk Jepang dan Kroasia ya, karena Brazil menghadapi Korea Selatan ini menurut Bang Jali nggak banyak dikupas, karena Korea Selatan benar-benar hancur di babak pertama, langsung tertinggal 4 gol, di mana gol itu dicetak oleh Vinicius di gol pertama, lalu disusul penalti Neymar, lalu ada gol ketiga dari Richarlison, dan juga gol terakhir oleh Lucas Paqueta. Dan hasil tersebut membuat Brazil itu menurut Bang Jali permainan terbaiknya Brazil ya pada Piala Dunia kali ini, dengan hadirnya Neymar kembali dalam tim. Jadi Bang Jali akan kupas Jepang menghadapi Kroasia, yang dimana menurut Brazil ini ada seru karena ada pertarungan strategi dari masing-masing tim, terutama dari Jepang yang biasanya bermain ofensif dengan formasi 4-3, yang biasanya bermain defensif dengan formasi 4-3-3-nya, kali ini lebih menyerang dengan 3-4-3-nya, sedangkan Kroasia tetap dengan 4-3-3-nya dengan tim utamanya terutama dari lini tengahnya Modric menjadi jenderal, sedangkan di depan ada Perisic dan juga Kramaric ditemani oleh Petkovic. Jadi Jepang ini yang biasanya menurut Bang Jali akan bermain bertahan ya, kali ini bermain agak sedikit lebih terbuka, karena Kroasia sendiri seperti yang Bang Jali kupas pada video sebelumnya itu tidak bermain secara dominan dalam penguasaan bola, dalam serangan, tidak memang tipikalnya tidak bisa menguasai pertandingan. Jadi membuat kedua timnya saling menyerang, namun secara permainan Jepang lebih terlihat lebih berbahaya secara peluang, terutama di babak pertama, sehingga mampu mencetak gol jelang pertandingan berakhir lewat Maeda, strikernya, dan membuat Jepang unggul 1-0. Lalu masuk ke babak kedua, kali ini Kroasia yang lebih aktif menyerang, karena mau nggak mau ya harus mengejar ketertinggalan. Lalu nggak lama kemudian 10 menit pertandingan babak kedua berjalan, Ivan Perisic lewat sundulan melalui umpan silang, itu benar-benar sundulan yang cukup pojok ya, sehingga membuat kesulitan kiper Jepang untuk menahannya. Dan hingga 90 menit berakhir tidak ada peluang lagi dan skor berakhir imbang 1-1. Dilanjut perpanjangan tetap tidak ada gol yang tercipta, sehingga pertandingan harus dijalankan lewat babak adu penalti untuk menentukan siapa yang bakal jadi pemenangnya. Di babak adu penalti ini yang jadi pahlawan adalah tentu kiper Kroasia, di mana Dominik Livakovic melakukan 3 saves ya, atau 3 tepisan, di mana 3 eksekutor penalti dari Jepang itu gagal mencetak gol, dan itu golnya bukan melenceng ke atas atau keluar, tapi benar-benar di save oleh atau ditepis oleh Livakovic ini, sehingga hasil tersebut membuat Kroasia melangkah ke perempat final. Jadi dibilang layak nggak layak ya, karena adu penalti jelas mengharuskan Kroasia lolos. Secara permainan ini harusnya 50-50 ya, tapi Jepang kalah secara terhormat seperti itu. Kroasia akhirnya jadi bisa dibilang masih jadi kuda hitam ya di Piala Dunia kali ini, karena yang kita tahu 6 tim lolos, ada Belanda, Argentina, Prancis, Inggris, Brazil, dan Kroasia. Itu semua tim besar, dan Kroasia yang menurut Bang Jali masih kuda hitam. Nanti malam akan ada 2 pertandingan lagi, di mana ini 2 pertandingan 16 besar terakhir, itu antara Maroko menghadapi Spanyol di jam 10, lalu disusul jam 2 pagi ada Portugal menghadapi Swiss. Bang Jali akan kupas dulu untuk prediksi Maroko menghadapi Spanyol, di mana Maroko sebagai juara grup F ini sebuah kejutan ya, karena di grup F sendiri yang diunggulkan adalah Belgia dan Kroasia yang untuk jadi juara grup.
namun Maroko berhasil mematahkan itu, mengalahkan lawan-lawannya. Menghadapi Spanyol yang secara performa sejak pertandingan pertama hingga pertandingan ketiga di grup, menurut Bang Jali ada penurunan performa karena terakhir kalah menghadapi Jepang 2-1. Tentu ini harus segera diperbaiki oleh Luis Enrique sebagai pelatih Spanyol, karena formasi yang sering diubah starternya oleh Enrique, entah mungkin karena pilihan atau memang kondisi pemain yang tidak fit atau cedera. Menurut Bang Jali, Spanyol ini harus tetap memainkan trio utamanya ya, terutama trio pemain depannya ada Ferran Torres, ada Asensio dan juga Dani Olmo. Karena kalau bermain dengan striker murni seperti Alvaro Morata, seperti Sarabia, itu tidak tidak seliar itu mainnya, atau cair ya, permainannya tidak cair gitu. Karena Spanyol ini sudah terbiasa dengan permainan tiki taka dan juga bermain dengan false nine tanpa striker, dan itu membuat Spanyol lebih bisa membuat variasi serangan dan juga menambah peluang mencetak gol. Jadi tidak terpaku sama satu pemain di depan. Menghadapi Maroko yang benar-benar mengandalkan fisik, di mana terutama dari pemain sisi kanannya, karena di kanan itu ada Hakim Ziyech dan juga Achraf Hakimi yang menjadi sumber kekuatan Maroko dalam lini serangnya. Tentu wajib diwaspadai oleh sisi kiri pertahanan Spanyol yang diisi oleh Jordi Alba atau Balde, karena kedua pemain ini, mau Alba mau Balde ini sama-sama sering overlapping, dan tentu ini sangat riskan banget dihantam oleh Maroko lewat sisi kiri Spanyol. Jika secara permainan jelas Spanyol akan kembali mendominasi dengan tiki-takanya, cuman yang jadi permasalahan adalah apakah Spanyol bisa menembus pertahanan kokoh dari Maroko, karena Maroko ini terkenal sangat solid ya dalam bertahan. Dia hanya baru kebobolan 1 gol saat menghadapi Kanada, sedangkan menghadapi Kroasia dan menghadapi Belgia dia sama sekali clean sheet atau tidak kebobolan. Secara prediksi, secara skor, Bang Jali sebenarnya tetap mengunggulkan Spanyol, namun Bang Jali melihat ada potensi ini akan menjadi pertandingan seru atau bahkan bisa sampai perpanjangan waktu jika Spanyol tidak menurunkan skuad terbaiknya, seperti itu. Dan itu juga apalagi dengan fisik yang Maroko bisa dibilang lebih berani mengajak duel fisik ya, stamina. Jadi Spanyol harus mempersiapkan pemain-pemain ini yang menurut Bang Jali bisa dibilang lumayan banyaknya senior, terutama dari tengah ada Busquets, lalu sayapnya ada Alba dan Azpilicueta ini yang sudah menua. Jadi faktor fisik lah yang jadi peran penting dalam pertandingan kali ini. Namun secara pengalaman, secara kualitas jelas Spanyol jadi unggulan menurut Bang Jali. Maroko Spanyol, Bang Jali unggulkan Spanyol yang lolos, cuman Bang Jali nggak tahu lolosnya entah hanya 90 menit atau perpanjangan waktu atau bahkan sampai babak adu penalti. Seperti itu. Lalu di pertandingan terakhir babak 16 besar ada Portugal menghadapi Swiss. Portugal yang meraih 6 poin hasil dari 2 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan di pertandingan terakhir menghadapi Korea Selatan, di mana masih membutuhkan goal getter ya, atau striker yang mampu mencetak gol, karena Cristiano Ronaldo sang kapten masih belum bisa menemukan performa terbaiknya. Sedangkan pelapisnya ada Joao Felix, Rafael Leao itu belum bisa menggantikan peran Cristiano Ronaldo. Namun Portugal benar-benar kuat banget di lini tengah, di mana 2 playmakernya mereka ada Bruno dan juga Bernardo Silva. Itu benar-benar menjadi kunci permainan Portugal menghadapi Swiss yang dikenal menurut Bang Jali ini tim alot banget. Kalau secara tim kemungkinan akan bermain sangat defensif, karena Swiss ini secara kualitas agak sedikit di bawah agak sedikit di bawah Portugal, namun mereka punya pengalaman menghadapi tim-tim besar seperti waktu di Piala Eropa mengalahkan Prancis dan juga menghadapi Brazil. Meskipun kalah, namun cukup memberi perlawanan. Nah, inilah yang patut diwaspadai oleh Portugal, karena Portugal sendiri dalam 3 pertandingan di grup secara permainan benar-benar masih belum meyakinkan ya. Meskipun menang namun belum meyakinkan, karena
terutama dari lini belakang masih belum sinkron atau belum solid, terutama dari ada Cancelo, Diaz, dan juga Guerrero. Terutama kiper Diogo Costa ini sangat masih masih belum bagus lah secara penampilannya, seperti itu. Apalagi menghadapi Swiss yang terkenal dengan serangan baliknya, terutama dimotori oleh Xherdan Shaqiri dan juga Embolo. Ini patut diwaspadai serangan balik dari Swiss. Kita udah jalanin 6 pertandingan babak 16 besar di mana tidak ada hasil kejutan, di mana tim-tim unggulan semuanya lolos. Bang Jali prediksi pada 2 pertandingan terakhir ini akan ada tim kejutan, entah Maroko atau Swiss yang lolos. Cuman Bang Jali merasa bakal ada kejutan, tapi yang menurut Bang Jali yang paling mungkin memberikan kejutan adalah Swiss. Jadi pada pertandingan Portugal menghadapi Swiss, Bang Jali unggulkan Swiss, entah dia menang lewat babak normal atau babak adu penalti, itu Bang Jali nggak tahu. Cuman prediksi Bang Jali Swiss bakal lolos ke babak perempat final. Jadi itu aja, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman-teman, klik tombol like jika suka, dan subscribe bagi yang belum subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya dapat video-video terbaru dari QM Talk Channel. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.